Melawan Raja Iblis aku mati berkorban demi rekan-rekanku. Setelah 300 tahun kemudian aku berinkarnasi menjadi keturunan sang pahlawan. Aku kini bertekad menguak kebenaran yang sejati dari dunia. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Aegon Lionheart berhasil mencegah Iode yang akan mengikat kontrak dengan Demon. Setelah kekacauan itu, Black Tower Master mengambil tanggung jawab terhadap insiden Iode pada keluarga Lionheart. Aegon kemudian menyerap mana yang terkandung pada jantung unicorn. Setelah itu Aegon bertemu dengan Garcis. Garcis bilang, buah jakar itu seharga 300 juta sel dan kita perlu bergegas. Jika uangnya tidak kukirimkan sebelum siang nanti, maka hak pembelian akan jatuh kepada pembeli selanjutnya. Aegon kesal karena harganya mahal. Kenapa tidak kau relakan saja? Tapi pada akhirnya di bank umum Pentagon, Aegon membayarkannya juga dengan kartu hitam Lionheart. Petugas langsung senang. Apa Anda ingin membuat rekening pribadi di sini? Garcis juga ikut senang. Ayo pergi ke tempatku menginap. Mereka bilang akan mengirim barang itu setelah aku menyerahkan uangnya. Ini adalah kesempatan langka untuk melihat buah jakar giant secara langsung. Aegon tambah kesal. Sudahlah, aku akan ikut sebentar. Garcis tambah senang. Jadi kau juga tertarik? Kalau begitu aku akan bagi sedikit denganmu. Aegon kesal. Aku tidak tertarik dengan buah jakar itu, tapi aku tertarik untuk melihat metode Red Flame milikmu. Aegon menengok. Mendadak ia terbelalak dan segera berlari. Apa mungkin? Aegon terus berlari menerobos kerumunan orang-orang. Tidak mungkin aku salah. Warna ungu yang tidak natural itu warna hasil dari jumlah mana yang ekstrim yang tercampur ke dalam tubuh. Di tengah kerumunan, Aegon melihat sosok Sienna yang terdiam. Aegon mendekat, mukanya langsung memerah. Apa yang harus kukatakan? Penampilan Sienna masih sama seperti 300 tahun yang lalu, tapi rupaku sudah sangat berbeda. Dia tidak akan bisa mengenaliku. Sebenarnya aku ini Hamel yang bereinkarnasi sebagai keturunan Vermont, tapi aku yakin sikap dan gaya bicaranya masih sama. Aegon lalu menyapa dan hendak memegangnya, tapi tangan Aegon menembus tubuh tersebut. Aegon menyadari sesuatu. Apa dia seorang hantu? Bukan, ini ilusi yang diciptakan dari sihir. Sienna kemudian menengok ke arah Aegon. Aegon tambah malu. Sienna tersenyum lalu mengatakan beberapa kata. Bersamaan dengan itu Sienna tubuhnya menghilang. Aegon tersenyum senang. Akhirnya aku menemukanmu, Sienna Meldian. Dia masih hidup dan dia datang untuk mencariku. Tapi kenapa dia bisa tahu? Apa dia mengenali jiwaku seperti Tempest dahulu? Atau mungkin datang karena kalungku ini? Sienna, dia pasti tahu tentang reinkarnasiku. Tapi fakta bahwa dia hanya mengirim sebuah ilusi itu berarti dia sedang tidak bisa datang secara langsung. Berarti dia telah tersegel. Apa dia yang melakukannya sendiri? Atau ada orang lain yang menyegelnya? Ataukah pelakunya Demon King of Incarceration? Aegon semakin pusing memikirkan itu. Pokoknya berarti dia sekarang tidak bisa bergerak. Itu tidak masalah. Sienna, sekarang akulah yang akan mencarimu. Aku pasti akan menemukanmu. Garcis lalu menyusul Aegon. Kenapa kau tiba-tiba berlari? Ayo pergi ke tempatku menginap. Kau ingin melihat metode Red Flame-ku, bukan? Setelah tiba di penginapannya, Garcis langsung memperlihatkan otot dadanya yang kekar. Aegon bingung, padahal kau bisa melakukannya tanpa harus bertelanjang dada. Garcis menjawab, tapi ini membuatku bersemangat. Garcis kemudian mengeluarkan nafas api dan tubuhnya diselimuti mana yang terlihat seperti kobaran api merah. Aegon bertanya, apa metode Red Flame juga memiliki banyak bintang?
Garces menjawab, awalnya metode Red Flame tidak terpecah menjadi banyak bintang, tapi para leluhurku berhasil menambahkan jumlah bintang metode Red Flame menjadi 5 bintang. Sejauh yang ku tahu, dari semua metode Red Flame yang dipelajari keluarga tambahan, hanya segelintir saja yang bisa menyentuh 5 bintang. Aku sudah berlatih dan mampu mencapai 2 bintang. Eugene sejenak berpikir, keluarga Garces salah satu keluarga tambahan terbesar yang memiliki 5 bintang Red Flame. Bahkan setelah beberapa ratus tahun, batasan metode Red Flame hanyalah 5 bintang. Mereka hanya mengajarkan metode White Flame di keluarga utama, sedangkan metode Red Flame diajarkan ke keluarga tambahan melalui pengajaran yang tertutup. Aku tidak mengerti semua ini. Vermont bukanlah tipe orang yang ketat mengenai ini. Awalnya aku berencana untuk mempelajari metode Red Flame, tapi kurasa itu tidak ada gunanya. Eugene kemudian pergi. Terima kasih, aku sudah melihatnya. Silahkan menikmati buah jakar itu sendiri. Cerita berlanjut di Red Tower, ruang bawah tanah. Terlihat Eugene berada di sana. Sejenak ia berpikir, kabarnya Akrion menyimpan buku sihir terakhir yang ditulis oleh Sienna, Witchcraft. Pasti ada petunjuk mengenai Sienna di sana. Loberian dan Black Tower Master setuju untuk menuliskan sebuah rekomendasi. Jadi besar kemungkinan aku nanti akan diberikan akses ke Akrion. 300 tahun. Kuharap kau mau menunggu sebentar lagi, Sienna. Di sana Eugene hendak berlatih dengan pecahan Moonlight Blade. Dalam hatinya Eugene bilang, pecahan ini bisa menghisap struktur mana saat mana menyentuh pedang itu. Tapi fragmen sekecil ini tidak akan mampu menghisap sihir tingkat tinggi. Namun ini masih mampu menangkal sihir tingkat rendah. Jika aku bisa membuat manaku tidak terhisap oleh fragmen itu, maka kekuatan mana yang kupunya sudah melampaui batas normal. Ia mulai berlatih. Dari luar Hera kaget karena mendengar suara ledakan. Ia langsung masuk dan panik. Apa Anda baik-baik saja, Tuan Eugene? Di sana Eugene terlihat keringetan saat berlatih. Ah, Hera, aku sedang melatih mana milikku sekaligus berlatih sihir. Hera bingung, tidak ada magic circle atau apapun. Tunggu, benda apa itu? Tembok dan lantai ruangan ini hancur berantakan, tapi pecahan itu masih baik-baik saja. Eugene kembali mengeluarkan sihir api. Itulah item latihanku. Eugene kembali menembakkan api. Hera yang melihat perkembangan Eugene dalam hatinya bilang, dia mampu menggunakan bintangnya layaknya sebuah circle dan kesatuan mananya sangat kuat. Aku tidak menyangka magic missile dan fireball circle 1 bisa sekuat itu. Eugene berkata, aku lebih berfokus pada latihan mana itu sendiri dan aku sudah mendapat kemajuan. Awalnya sihirku diserap bahkan sebelum itu sempat meledak, tapi sekarang aku bisa memaksa mana yang berhamburan itu tetap bersatu agar membentuk sebuah ledakan. Hera tersenyum. Luar biasa, saya mendengar kabar bahwa ada ledakan di ruang lab Anda. Saya khawatir Anda melukai diri sendiri akibat latihan yang terlalu keras. Eugene bertanya, apa kau jauh-jauh ke sini untuk mengkhawatirkanku? Hera menjawab, tidak. Sang Tower Master ingin bertemu dengan Anda di Royal Library. Mereka berdua kemudian pergi ke ibu kota Arod, Pentagon. Hera menjelaskan lokasi tersebut. Di pusat Pentagon ada letak dari kastil di Arod bernama Kastil Abram. Kastil itu dibangun di tengah danau-danau besar. Abram tidak dapat dijangkau tanpa sebuah perahu. Tidak ada kereta terbang Pentagon maupun segala bentuk sihir yang dapat membantu menyeberangi danau itu. Ini karena ada sebuah Demon Sailing Circle yang mengelilingi seluruh danau beserta Abram. Hadiah yang Sienna berikan kepada Royal Family sebagai tanda pertemanan, bahkan setelah beberapa ratus tahun lamanya. Eugene terkesima dalam hatinya bilang, gila, aku mulai memahami sihir selama aku berada di Arod, tapi aku masih tidak bisa membayangkan seseorang dapat mengelilingi danau besar dan Abram dengan sebuah Demon Sailing Circle. Sienna sungguh hebat. Hera lalu tersenyum.
apa Anda ingin mengunjungi Abram? Tapi sayangnya hanya para Tower Master dan bangsawan tingkat atas yang bisa memasuki Abram. Bahkan para Tower Master itu tidak bisa memakai sihir di Abram. Yang bisa hanyalah anggota Royal Family dan penyihir kastil yang sudah bersumpah setia pada mereka. Eugene heran, apa itu berarti para Tower Master belum bersumpah setia pada Royal Family? Hera menjawab, sudah, tapi mereka tidak menuruti permintaan yang tidak masuk akal. Magic Tower dan Arrow telah mencapai kesepakatan bersama. Parlemenlah yang mempunyai hubungan kuat dengan Magic Tower. Kastil memiliki grup penyihir mereka sendiri, tapi bukan berarti para penyihir saling membenci satu sama lain. Hingga mereka tiba di depan gerbang Akrion. Hera bilang, ada 3 orang Tower Master yang menolak rekomendasi Anda. Sang Blue Tower Master, Green Tower Master, dan Sang Mage Guild Master. Jika Anda mendapatkan pengakuan dari mereka, maka Anda bisa mendapatkan akses ke Akrion. Kalau begitu saya akan pulang. Jangan terlalu gugup dan semoga beruntung. Eugene tersenyum balik. Terima kasih. Eugene kemudian masuk ke sebuah ruangan yang dikelilingi para Tower Master Pentagon. Eugene memberi hormat. Saya Eugene Lionheart. Di sana ada Kapten Penyihir Kastil bernama Trample Wizardor, Red Tower Master, Loberian Serpis, Green Tower Master, Generic Osman, Blue Tower Master, Hiridot Ojlen, White Tower Master, Melkit El Haya, Black Tower Master Baljak Ludbert, Mage Guild Master Edgar Giron. Seseorang lalu bilang, angkat kepalamu, aku sudah sering mendengar namamu selama beberapa tahun ini. Aku selalu ingin bertemu denganmu. Dia adalah pewaris pertama Arrow bernama Honain Abram. Eugene dalam hatinya bilang, aku sudah mendengar tentang Honain. Pewaris pertama sekaligus seorang jenius yang mencapai 5 bintang circle sebelum menyentuh usia dewasa. Blue Tower berkata, Eugene Lionheart, aku sudah mendengar. Black Tower Master dan juga Red Tower Master selalu mendesak agar dirimu diberi akses. Aku paham kau orang yang bertalenta, tapi bukankah seni berpedang dan sihir adalah 2 hal yang berbeda? Dalam hatinya ia berkata lain, baru 17 tahun, bocah yang baru kenal dengan sihir, tapi bisa mendapatkan rekomendasi ke Akrion. Pasti ada udang di balik batu. Sang Red Tower Master adalah kawan lama dari kepala keluarga Lionheart, dan sang Black Tower Master mungkin ingin mendekati keluarga Lionheart untuk menutupi kesalahannya baru-baru ini. Eugene lalu menjawab, saya paham, kalau begitu apa yang harus saya lakukan? Loberian berkata, kau perlu menunjukkan sihirmu pada kami para bangsawan, dan penyihir terhormat di sini akan menilai sihirmu. Hiridot tersenyum menantang, kau juga harus menunjukkan itu disertai dengan riset lainnya. Dan kemudian, tanpa banyak bicara lagi, Eugene mengeluarkan 3 bintang White Flame, merubah itu menjadi circle, dan menyelimuti tubuhnya dengan mana. Para Tower Master mulai menilai. Penyihir Kastil Trample bilang dalam hati, dia tidak memisahkan core dan circle miliknya. Dia memutuskan untuk menggabungkan beberapa core untuk dijadikan sebuah circle. Mage Guild Master Edgar juga heran. Eugene baru melatih mananya selama 4 tahun. Dia jelas mampu menguasai pengendalian mana. Green Tower berkata lain, tapi itu belum cukup. Ada perbedaan yang jelas antara pengendalian mana dan pemahaman sihir. Dan kemudian Eugene menciptakan sebuah sihir angin, merubah itu menjadi sihir api, lalu merubahnya kembali menjadi pedang energi. Trample sontak kaget. Dia berganti ke mantra sihir lain dengan lihai. Terlebih dia tidak perlu merapalkan dengan lantang. Seharusnya dia memahami sihir yang dia pakai dengan sempurna agar bisa melakukan itu. Green Tower menantang. Apa kau bisa menggunakan sihir dengan sword auramu sekaligus? Eugene hanya tersenyum.
Kemudian ia mencabut pedang Winit. White Tower ekspresinya langsung berubah. Di sana Eugene bisa mengeluarkan Sword Aura dan sihir bersamaan. Hiridot heran. Circle-nya masih utuh. Dia menggunakan core sebagai circle, tapi fungsinya masihlah seperti core pada umumnya. Loberian bertanya, bagaimana? Green Tower Generik Osman berkata, kita perlu mendiskusikannya. Eugene Lionheart tolong keluar sebentar. Eugene lalu meninggalkan ruangan tersebut. Di dalam mereka mulai berdiskusi. Hiridot bertanya, Red Tower Master, apa kau yakin kau sama sekali tidak membimbingnya? Loberian menjawab, aku sudah memberitahumu berkali-kali, Tuan Eugene tidak dibimbing oleh siapapun. Dia hanya membaca buku sihir pemula di Red Tower, lalu belajar sihir secara mandiri. Hiridot berpikir, apa mungkin membaca buku pemula saja mampu membuatnya memahami sihir di level seperti itu? Honain berkata, dia seorang Lionheart dari Kiel Empire keturunan Vermont the Great. Bukankah darah mereka sudah terkenal di semua penjuru benua ini? Aku dapat merasakan bahwa Eugene Lionheart adalah seorang jenius. White Tower Malekith menjawab, sihir yang ditunjukkan bocah itu merupakan sihir Circle 1, tapi kekuatannya jauh melampaui batas itu. Kemurnian mananya, ketepatan dalam pemakaiannya, yang paling mengejutkan adalah kesatuan mana miliknya. Kita harus memeriksanya, tapi aku yakin bahkan sihir bintang 4 spell tidak akan cukup untuk menghentikan sihir bocah itu. Edgard berkata, tapi dia terlalu muda untuk ini. Aku akui dia adalah seorang jenius, tapi kita tidak perlu tergesa-gesa. Mengingat reputasi Akrion, aku rasa tidak ada masalah untuk membiarkan Tower Master untuk membimbingnya selama beberapa tahun, sampai dia sepenuhnya layak untuk Akrion. Tremple berkata lain, tidak. Lebih baik kita menganggap ini sebagai sebuah investasi. 17 tahun, bertalenta dan seorang Lionheart. Dia masih muda walaupun kemampuannya masih belum cukup, tapi potensinya itu tidak terbatas. Kita sudah memiliki hubungan baik dengan keluarga Lionheart. Kita bisa memberikan Eugene dukungan sebagai individu, sekaligus berinvestasi padanya, dan itu akan menguntungkan kita. Generik Osman masih tak setuju. Sebaik apapun talentanya, dia masih seorang anak adopsi. Dia tidak akan bisa menjadi kepala keluarga. Baljak hanya tersenyum. Salah satu si kembar, Cian Lionheart, akan menjadi kepala keluarga. Secara teknis Iodi adalah pewarisah, namun mengingat insiden memalukan baru-baru ini, dia tidak akan ikut perebutan posisi kepala keluarga. Tapi bahkan jika Eugene tidak bisa menjadi kepala keluarga, posisinya di keluarga utama tidak boleh diremehkan. Tremple setuju, itu benar. Eugene harus meninggalkan keluarga utama nantinya jika dia menikah dan mempunyai anak. Dia akan keluar dari kediaman utama sebagai bentuk adat Lionheart. Mendadak ia bersemangat, dan kita harus mengundangnya ke Arod kalau itu terjadi. Kemampuannya pasti akan berkembang pesat. Jadi jika dia tidak melupakan bantuan yang kita berikan, maka dia akan menjadi sekutu yang berharga di masa depan. Baljak lagi-lagi tersenyum. Seperti yang kita semua tahu juga, dia menunjukkan kemampuan luar biasa ketika ritual Bloodline Continuation. Bahkan keluarga Lionheart telah mengakui potensi dalam dirinya. Dengan bantuan dari Arod, mungkin dia akan menjadi penjelmaan kedua Vermont the Great dari 300 tahun yang lalu. Generik Osman masih ragu. Sepertinya tumpukan pujianmu padanya makin bertambah. Baljak, apa pendapatmu itu benar-benar pendapat pribadi? Sang Demon King tidak ada pengaruh setiap kata-katamu, bukan? Baljak tertawa. Sang Demon King sedang sibuk di Helmut sekarang. Jika aku bicara atas nama Demon King, aku akan bersikap sedikit berbeda. Tekadku akan jauh lebih bulat dan aku akan memakai kekuatanku.
Suasana menjadi tegang. Bajak tersenyum. Maafkan jika aku terdengar sedikit agresif. Yang ingin aku sampaikan adalah bahwa aku sangat setia dalam mengikuti keinginan Sang Demon King. White Tower Malekith lalu berdiri. Jangan lupakan topik utama hari ini. Sepertinya kita tidak akan mencapai kesepakatan dalam waktu dekat. Bagaimana kalau kita lakukan voting saja? Hanoin bilang, ide bagus. Kalau begitu aku akan menjadi yang pertama. Aku menyetujuinya pemberian akses Akrion kepada Egin Lionheart. Sementara itu Egin yang menunggu di luar melihat-lihat area di sekitar. Royal Library Akrion tidak hanya menyimpan buku sihir bernilai tinggi, tapi tempat itu juga menyimpan warisan penyihir-penyihir hebat yang dibagi menjadi beberapa lantai. Daripada perpustakaan, tempat ini lebih cocok disebut sebagai museum. Ada 15 lantai di Akrion dan warisan milik Sienna terletak di lantai 12 hingga 14. Tak lama kemudian Malekith mendekati Egin. Egin menengok dalam hatinya bilang, dia White Tower Master, penyihir elemental terbaik di era ini. Satu-satunya penyihir elemental yang berhasil mengikat kontrak dengan dua elemental king. Dia adalah seorang penyihir yang dapat menyandang gelar Grand Magi hanya dengan sihir normalnya, tanpa perlu mengandalkan sihir elemental. Malekith tersenyum pada Egin. Maaf kalau kau harus menunggu lama. Kami mengadakan voting. Ada 5 orang yang menyetujui pemberian akses padamu dan ada 2 orang yang menolaknya, lalu 1 yang bersikap netral. Egin menjawab, jadi jumlah orang yang setuju lebih banyak. Apa itu artinya aku bisa mengunjungi lantai-lantai atas? Malekith tersenyum. Bisa, tapi apa kamu tidak mau menebak siapa yang berada di pihak mana? Akulah yang mengambil sikap netral. Jika aku berpihak pada salah satu sisinya, maka aku akan diseret pada debat panas itu. Blue Tower Master setuju, padahal dia menunjukkan ketidaksukaan padamu begitu kamu masuk ruangan. Aku rasa dia mengganti pikirannya saat pertengahan pertemuan tadi. Jadi menurutmu siapa 2 orang yang menolaknya? Egin menjawab, aku tidak tertarik. Malekith terus bicara, mereka adalah Green Tower Master dan Mage Guild Master. Egin bilang, sudah aku bilang kalau aku tidak tertarik. Malekith heran, usiamu 17 tahun tapi kenapa membosankan? Apa kau tidak merasa jengkel atau marah? Seperti berani-beraninya mereka meremehkan keluarga Lionheart. Egin pergi meninggalkannya yang terus ngoceh. Malekith terus mengikuti Egin. Tunggu, pedang yang ada di pinggangmu itu adalah Stormblade Winit, bukan? Pedang yang berisi elemental angin. Malekith langsung merayu. Jadi begini, aku sudah mencoba mengontrak elemental angin beberapa kali, tapi dia tidak merespon panggilanku. Aku sudah mencoba segalanya, bahkan bertanya kepada Lightning dan Earth Elemental King, tapi mereka mengatakan kalau Wind King tidak terikat kontrak dengan siapapun. Aku sempat mengirim surat ke keluarga Lionheart, tapi mereka mengatakan bahwa orang luar tidak bisa meminjam harta mereka. Dasar pelit, padahal aku pinjam hanya sebagai perantara. Egin menjawab, aku benar-benar tidak bisa meminjamkan Winit padamu. Secara teknis pedang ini bukan milikku. Aku hanya meminjamkannya atas izin dari kepala keluarga. Malekith terus merayu. Aku hanya perlu 1 hari. Kamu bisa mengawasiku kalau kau mau. Egin sejenak berpikir, Tempest tidak pernah merespon panggilanku semenjak insiden itu selama 4 tahun ini. Manaku mungkin belum cukup untuk memanggilnya sekarang, tapi kalau yang memanggilnya adalah sang White Tower Master, penyihir elemental satu-satunya yang mengikat kontrak dengan 2 elemental king. Jika dia menggunakan Winit sebagai perantara, maka kemungkinan Tempest akan merespon, tapi sebaiknya aku tidak langsung menerima tawarannya. Jika aku bersabar, maka aku mungkin bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Egin berkata, ngomong-ngomong di mana aku bisa mendapatkan kartu aksesnya? Setelah dibantu oleh Malekith, Egin mendapatkan kartu akses menuju ke Akrion. Jadi ini kartu akses Akrion, hanya ada tanda pengenalku di sini.
Melkit bilang, apa kamu tahu ada familiar di Akrion? Ada Magi King pendiri Akrion, Battle Magi, pencipta sihir pertempuran, bahkan familiar milik Sienna the Witch. Kamu selalu penasaran mengenai Sienna bukan? Kamu juga mengunjungi mansionnya dan bertemu teman dari keluarga tambahan di Meldan Square. Eugene bingung, kau sepertinya tahu banyak hal. Melkit menjawab, kamu itu populer, tampan tapi nakal. Jujur saja aku akan senang jika kamu meminjamkan Winnet pada aku. Eugene terus berjalan. Tunggu, bagaimana caraku menggunakan kartu ini? Melkit mengantarkan Eugene ke dekat lift. Lubang di samping itu, masukkan kartumu ke sana dan linknya akan terbuka. Kamu pasti akan ke lantai 12 bukan? Eugene lalu masuk ke dalam lift. Apa kamu akan terus mengikutiku? Melkit menjawab, waktuku tidak sebanyak itu. Ingat ini, ketika kamu menyaksikan fragmen kebenarannya, itu akan selalu membekas di hati. Siapkan saja popok untuk berjaga-jaga. Eugene heran, memangnya kenapa? Melkit tersenyum meledek, kamu mungkin akan kencing di celana. Eugene kesal dan langsung menutup liftnya. Hingga kemudian Eugene tiba di lantai 12. Terlihat seorang anak kecil yang mirip Sienna menyambut. Selamat datang di galeri Sienna the Witch. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.